Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Bab 6776 sampai bab 6780. Perkataan Wan Po Jun langsung membuat takut para gangster yang sedang penuh amarah, sehingga mereka berkerumun dan gemetar putus asa. Pemandangan ini seperti pinguin kaisar yang berkerumun agar tetap hangat dan menggigil di tengah dinginnya angin Antartika yang menggigit di musim dingin. Ye Chen diam-diam merasa geli saat melihat betapa takutnya mereka. Para gangster ini, yang bangga karena tidak kenal takut, suatu hari akan menjadi anjing lokal setelah merasa takut. Cara terbaik menghadapi kekuatan jahat seperti Amerika Serikat adalah dengan melawan kejahatan. Jika dia biasanya mengeluarkan pisau dan memotong, maka kamu harus mengeluarkan ama dan memukulinya. Jika dia mengeluarkan pistol dan memukulnya, maka kamu harus membunuh seluruh keluarganya. Dan jangan pernah berbicara secara moral kepada mereka. Karena sebagian besar orang di industri ini tidak mengikuti moralitas. Moralitas adalah kode etik yang lebih ketat dari hukum. Segala sesuatu yang haram melanggar kesusilaan, namun tidak semua hal yang melanggar kesusilaan berarti haram. Setiap sen yang diperoleh para gangster ini diperoleh dengan melanggar hukum. Mereka bahkan tidak peduli dengan hukum. Lalu bagaimana mereka bisa peduli dengan moralitas? Oleh karena itu, cara terbaik menghadapi orang seperti ini adalah dengan menjadi lebih kejam darinya. Dan Ye Chen juga tahu bahwa pencegahannya masih jauh dari cukup untuk para gangster ini. Jika Anda ingin menakut-nakuti mereka dari lubuk hati mereka, pertama-tama Anda harus menanamkan rasa takut yang cukup di hati mereka. Namun untuk membangun rasa takut yang cukup, pertama-tama Anda harus membuat mereka sadar sepenuhnya akan kekuatan mereka sendiri dan tekad mereka untuk menghancurkan mereka. Biaya awal untuk melakukan hal semacam ini terlalu tinggi. Sungguh tidak ada gunanya mengeluarkan banyak tenaga jika hanya digunakan untuk menundukkan sekelompok gangster New York. Oleh karena itu, Ye Chen menelepon Wan Po Jun dan memintanya untuk mencibir orang-orang ini, yang merupakan langkah mudah. Lagi pula, dalam hal memiliki banyak saudara, siapa yang bisa menandingi Istana Wanlong? Sebelum dilanjutkan ceritanya, Mimin mau ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran kepada Tuan Billy Igoh yang sudah berlanggan atau join dengan Sobter Channel. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan disehatkan juga beserta keluarganya serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Kapan ini tentang membunuh orang. Para gangster ini bukan tandingannya. Apalagi mereka tak tertandingi di depan Istana Wanlong.
Istana Wanlong mengetahui identitas mereka dan dapat menemukan mereka kapan saja dan membunuh seluruh keluarga mereka jika mereka mau. Itu tidak akan berhasil bagi mereka dimanapun mereka bersembunyi. Namun di sisi lain, apa yang bisa mereka lakukan meski mengetahui markas Istana Wanlong berada di Suriah? Anda tidak bisa datang dan membunuh Wan Po-jun begitu saja, bukan? Oleh karena itu, ketika Wan Po-jun mengucapkan kata-kata ancaman itu, semua orang di kelompok ini menjadi ketakutan. Tapi Ye Chen tidak berniat memaafkan mereka begitu saja. Dia ingin membangun otoritas absolut di hati orang-orang ini. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata kepada Wan Po-jun, "Po-jun, nanti kamu akan mencatat dengan jelas semua informasinya. Tidak patuh, jangan biarkan siapapun yang terkait dengan mereka menemukan identitas orang-orang ini dan kemudian Anda akan menggunakan waktu tercepat untuk menemukan hubungan keluarga mereka. Begitu mereka tiba." Wan Po-jun segera mengangguk dan berkata, "Saya mengerti." Ye Chen menunjuk ke kelang Zal di samping dan berkata kepada Wan Po-jun, "Juga, mulai sekarang, jika terjadi sesuatu pada Kiang Zal, apakah itu bencana alam atau bencana buatan manusia, kamu akan membunuh semua orang ini, dan tidak satu pun dari mereka tunggu." Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri sama sekali. Mereka terus mendengus, seolah-olah mereka sangat keberatan dengan keputusan ini. Melihat ini, Ye Chen berkata kepada Wan Po-jun, "Karena kita semua mendiskusikan hal ini bersama, kita harus membiarkan mereka berbicara. Ayo, keluarkan hal-hal dari mulut mereka dan dengarkan pendapat mereka." Wan Po-jun mengangguk dan segera melangkah maju bersama anak buahnya untuk mengeluarkan semua yang ada di mulut orang-orang tersebut. Pada saat itu, seorang pemimpin geng gemetar dan berseru, ini tidak adil. Jika kita tidak membunuhnya dan dia mengalami kecelakaan, mengapa dia membunuh kita?" Ketika yang lain mendengar seseorang mengungkapkan perasaannya, mereka segera menganggukkan kepala dan berteriak, "Sil ini tidak adil, asteris." Ye Chen tersenyum dan bertanya, Apa aku tidak salah dengar? Dunia bawah tanah New York kita adalah tempat yang adil, bukan?" Melihat semua orang menggemakan kata-katanya, pria itu mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Anda meminta kami pergi ke Suriah dan menyerahkan 75% keuntungan kami kepada geng Tiongkok. Kami bisa melakukan ini, tetapi Anda tidak bisa. Hidup dan kematian orang lain sangat terkait dengan hidup dan mati kita. Jika kita aktif bekerja sama dan pada akhirnya, karena alasan mereka sendiri, kita harus dikuburkan bersama. Bukankah itu terlalu tidak adil bagi kita?" Ye Chen mengangguk, "Kamu ingin bersikap adil, kan?" Pihak lain mengangguk dengan berat, "Sil, saya ingin keadilan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Periksa lagi, apakah kamu yakin tidak menerima lamaranku? Tetapi apakah kamu ingin bersikap adil?" Pria itu berkata tanpa berpikir, "Saya yakin." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oke, mari kita bicara tentang keadilan.
pertama beritahu saya siapa nama Anda dan Anda berasal dari geng mana?" Pria itu berkata, "Nama saya Todd Gilbert, pemimpin Desperados." Ye Chen tenggelam dan berkata, "Putus asa, nama yang bagus." Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Wan Pojun, "Karena Todd Gilberto menyukai keadilan, maka mari kita bawa dia ke Suriah dulu dan kemudian kirim seseorang untuk mencari tahu semua latar belakangnya untukku. Kamu perlu tahu apakah dia pernah melakukannya. Fakta, apapun yang tidak adil bagi orang lain dalam hidupnya. Bahkan jika dia hanya mengandalkan menjadi bos penjahat dan pergi tanpa membayar parkir, membeli semangka atau pergi ke restoran tanpa membayar, kamu tetap harus membayar. Aku akan memeriksanya, semuanya, termasuk semua hal besar dan kecil. Jika ada lebih dari 10, saya akan menggali lubang di Suriah dan mengubur mereka hidup-hidup." Todd Gilbert sangat ketakutan sehingga dia berkata, Ini sangat tidak adil." Sebelum saya sempat mengucapkan kata adil, dia menelannya. Dia tahu bahwa akan sangat tidak adil jika dia masih membuka mulut untuk mengatakan bahwa itu tidak adil saat ini. Jadi dia hanya bisa berkata dengan marah, "Tuan, jika ini yang Anda pahami secara adil, maka saya menyerah." Ye Chen menjawab, Apakah kamu tidak menginginkan keadilan? Jika kamu menginginkan keadilan dariku, aku juga menginginkan keadilan darimu bagi mereka yang telah diperlakukan tidak adil olehmu. Mengapa kamu menyerah?" Setelah itu, Ye Chen berkata kepada Wan Pojun lagi, "Oh, ngomong-ngomong, Pojun, jika kamu mengetahui bahwa orang ini telah menyakiti kerabat pihak lain yang tidak bersalah ketika berhadapan dengan musuh dan pesaing, maka perlakukan dia sebagaimana mestinya, istrinya, dan kami membunuhnya, dan dia membunuh putranya, dan kami juga membunuh putranya. Bagaimanapun, ini yang dia minta. Jadi kita harus memperhatikan keadilan mutlak." Wan Pojun segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, bawahan saya pasti akan memeriksa semuanya." Ketika Todd Gilbert mendengar ini, seluruh wajahnya menjadi pucat dan otot-otot di wajah serta anggota tubuhnya berdenyut hebat, terlihat dengan mata telanjang. Salah satu pinguin kaisar yang bergabung dengan kelompok untuk menghangatkan diri berseru, "Tuan, bajingan ini menculik putra seorang teman saya bertahun-tahun yang lalu untuk mencuri harta bendanya. Temanku memberikan barangnya kepada bajingan ini, tapi bajingan ini membunuh temanku dan putranya. Banyak orang yang hadir mengetahui hal ini." Ye Chen mengangguk dan memuji, "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah kamu bos atau orang kedua di gengmu?" Pria itu dengan cepat berkata, "Saya anak kedua." Ye Chen berkata kepada Qiang Zal di sebelahnya, "Qiang Zal, ingat, setelah masalah ini diverifikasi, kamu dapat melenyapkan 75% gengnya dan hanya menagihnya 70%. Qiang Zal dengan cepat berkata, "Baik, Tuan Ye, saya sudah menuliskannya." Pria itu langsung gembira dan menurunkan harga sebesar 5% dalam satu kalimat,
yang setara dengan pendapatan bulanan geng tersebut sebesar jutaan dolar, yang merupakan jumlah yang tidak sedikit. Pada saat itu, orang lain di antara kerumunan itu berkata, "Tuan, saya ingin mencela Gilberto 10 tahun yang lalu untuk memaksa seorang pelacur Aljazair mendapatkan uang untuknya. Dia secara pribadi membunuh salah satu dari 2 putra pelacur itu. Pada saat itu, saat bocah itu baru berusia 5 tahun. Ye Chen mengangguk. "Oke, saya akan memberi Anda diskon 4% setelah verifikasi." Orang lain di antara kerumunan itu berkata, "Saya ingin melaporkan dia juga tahun lalu. Untuk merampok bisnis klub malam, Gilbert memimpin anak buahnya untuk membunuh istri pemilik klub malam secara bergantian." Ye Chen berkata, "Oke, saya akan memberi Anda diskon 3% setelah verifikasi." Yang lain memperhatikan bahwa diskon semakin kecil dan semua orang ingin melaporkannya. Namun, Ye Chen mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam dan menoleh ke arah Todd Gilberto yang pucat. Apakah yang mereka katakan itu benar? Todd Gilbert benar-benar ketakutan dan menangis tanpa sadar. "Saya salah, Pak. Saya benar-benar salah. Saya tidak menginginkan keadilan apapun. Apapun yang Anda katakan adalah apa yang Anda katakan. Anak saya hanya sebagai orang dewasa. Mohon bersikap mulia dan biarkan dia pergi." Ye Chen mendecakkan bibirnya dan berkata dengan malu-malu, "Kamu mempersulitku. Lagi pula, aku memberimu lamaranku, tetapi kamu tidak mau menerimanya. Agar adil, kamu sendiri yang mengusulkannya. Kamu tidak bisa melakukannya itu di depan banyak orang." Wajah seseorang seperti mengingkari perkataannya, kan? Todd Gilbert menamparkan dirinya sendiri 7 atau 8 kali dan berteriak, "Ini semua salahku. Ini semua salahku. Mulai sekarang, apapun yang kamu katakan, aku akan menerimanya tanpa syarat." Ye Chen melambaikan tangannya. "Kamu bilang kamu menginginkan keadilan, dan aku membuat pengecualian untuk memberimu keadilan, tapi kamu tidak mengatakan apa-apa lagi. Anda tidak hanya melanggar janji, tetapi Anda juga membuang-buang waktu dan energi saya. Ya, kami semua belajar dari Anda setiap hari. Setiap orang mempunyai rencana yang mereka inginkan, lalu setiap orang harus menunggu saya memberi mereka rencana lain dan kemudian bertobat seperti yang Anda lakukan. Jadi apakah saya masih perlu memimpin tim ini? Bagaimana saya bisa menyia-nyiakan begitu banyak? Berapa banyak waktu yang dia habiskan bersamamu? Di tubuhmu?" Todd Gilbert gemetar dan berlutut di tanah. Meskipun tangannya diikat ke belakang, dia tetap membungkuk sekuat tenaga dan memohon, "Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong lihat saya. Ini adalah pelanggaran pertama saya. Mohon maafkan saya kali ini." Ye Chen melambaikan tangannya. "Tidak mungkin, aku akan memberimu 2 pilihan. Yang pertama adalah, seperti yang Anda katakan, kami akan mengambil jalan yang benar. Tetapi saya tidak tahu apakah keluarga Anda cukup. Lagi pula, Anda telah melakukan banyak hal buruk. Kami benar-benar perlu menyelidikinya dengan cermat. Jika Anda melanjutkan,
Saya masih belum tahu berapa banyak nyawa yang harus Anda bayar. Jadi saya akan memberi Anda satu pilihan lagi. Jika kamu mati hari ini untuk meminta maaf, setelah kematianmu, aku bisa melepaskan hal-hal yang telah kamu lakukan. Bersambung.